Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Senin pagi ini tanggal 20 Mei 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus karena kasih Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dia selalu setia kepada kita. Kita selalu dipelihara sama Tuhan. Atas kemurahan Tuhan saya masih ada di Semarang. Dalam perjalanan sebentaran saya pulang ke Jakarta. Dan minggu depan saya pulang ke Jember. Dimanapun dalam hidup saya senantiasa mau ada di dalam rumah Tuhan. Banyak pelayanan, beritakan Injil, beritakan tentang Tuhan Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tidak ada pribadi lain. Biar kita mau setia sama Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya sobat kita yang setia, juru selamat kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ada satu sobatku yang setia, itulah Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 6, 7 dan 8. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi
Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus itulah juru selamatku, amin, haleluya. Tuhan Yesus sucikan mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Pagi ini kami membaca firman-Mu, sumber kehidupan. Ampunilah semua dosaku, ampunilah Bapa semua salahku Bapa. Hidupku tidak ada arti apa-apa, tapi karena kasih-Mu hidupku berharga dan mulia. Terima kasih, kami percaya Tuhan ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun Bapa. Pagi ini kami siap membaca firman-Mu. Biar firman-Mu akan membawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa firman Allah memberikan semangat buat kita bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Biarpun penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan melawan diri sendiri, rasa capek, rasa malas, rasa bosan, tapi kita bangun semangat, saudara. Saya semangat bangun melalui pekerjaan Tuhan. Jangan kalah dengan kedagingan, jangan kalah dengan keadaan lingkungan, tapi Yesus memberikan kekuatan. Seperti dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita senantiasa mau bersandar kepada Tuhan. Andalan kita hanya Yesus. Terbukti di sini waktu Petrus menghadapi pelayan berjumpa dengan orang lumpuh sejak lahirnya, ada di pintu gerbang bait Allah. Dan Petrus berkata di dalam Kisah Rasul pasal 3, 6, 7, dan 8. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalan. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Allah itulah Yesus Kristus, Tuhan kita sembah pagi ini. Tuhan akan memberkati kita. Semangat Bapak Ibu untuk ikut Yesus. Sebab tidak ada juru selamat selain hanya dari Dia, Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita pada hari Senin tanggal 20 Mei ini, kita sama-sama akan baca Bilangan pasal 36, di mana kita akan hari dalam pasal yang terakhir di Bilangan 36. Besok tanggal 21 Mei kita akan memasuki kitab Ulangan, kitab Pentitius, yaitu kitab Musa yang kelima. Saat ini adalah kitab Musa, bilang kitab yang keempat, pasal yang terakhir pasal 36, tentang warisan bagi anak-anak perempuan, ya, yang dimana orang tuanya sudah tidak ada, saudara, ya. Siapa bagian warisan tanah-tanah nih, hak punya waris. Mari kita baca Bilangan 36, syarat perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris, ya. Mendekatlah, ayat 1, mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead, ya, bin Makir, bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan memimpin pemimpin kepala suku orang Israel.
Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membangun undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Selafehat, saudara kami, kepada anaknya yang perempuan. Tapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya, jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami, ya. Terus jadi ini ada keturunan Yusuf, ya, di mana salah satu suku yang milik namanya Selafehat itu kasihan saudara, ya, dari ayahnya itu anak perempuan, jadi keturunan laki-laki sudah mati terbunuh semua. Ya, jadi bagaimana ini tentang warisannya? Diatur memang bagi perempuan tetap mendapat tapi dikurangi saudara, ya. Tapi pada waktu tahun Yobel dikembalikan saudara. Maka apabila tiba tahun Yobel, bagi orang Israel milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Jadi ada balance ya, dari seimbang. Ini warisan kepada mereka keturunan, ya, bangsa Israel yang perempuan, saudara, warisan perempuan, ya. Jadi tradisi memang kalau hak waris perempuan kelihatannya memang persentasenya beda dengan laki-laki saudara, ya. Dan kelihatannya di aturan bangsa ini sama saudara, ya. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan perintah Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Selafehat, bunyinya mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Nah, ini masalah perkawinan saudara. Maka penting ini kita belajar dari orang tua punya anak perempuan. Kalau seandainya punya pacar, semua baik anak laki-laki atau perempuan sama saudara, harus yang seimbang saudara, ya. Dari sini kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka, dari seimbang, tidak boleh di luar suku. Ayat yang ketujuh, sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyang mereka. Jadi aturan sudah jelas saudara. Demikian dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 6 juga tidak boleh. Harus mencari yang seimbang. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak, mari cari pasangan yang seimbang. Jangan antara gelap dan terang tidak bersatu. Baca 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antar kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dan gelap. Orang yang sudah percaya di dalam Kristus, dulu kita orang gelap di luar Kristus, tidak tahu tentang kebenaran. Tapi begitu kita sudah percaya kepada Tuhan, kita disebut orang benar, hamba kebenaran. Maka tidak boleh cari pasangan yang tidak berkenan atau hidup di dalam kegelapan. Orang yang tidak percaya, jangan, ini firman Tuhan loh saudara. Ya, jangan sok jagoan sehingga punya pacar. Oh, nanti bisa dimenangkan. Ya, kalau dimenangkan. Tempo hari pernah kejadian di gereja saya, ya, penggembalaan saya. Jemaat ada saudara, saya sudah nasihatin. Jangan cari yang simbang, kan banyak. Tuhan minta sama Tuhan, Tuhan bisa kasih. Tapi mereka sudah cinta itu buta, tidak benar saudara. Punca dari awal, ya. Jadi karena cinta, tapi cinta yang salah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia menikah, dia pindah saudara. Ke agama lain, tidak percaya Yesus lagi. Tidak benar saudara, ya. Jadi oleh karena itu mari ikuti itu firman. Jangan ikuti cinta hawa nafsu, tapi ikuti firman dan cinta dari Tuhan Yesus, ya. Kalau cinta kita dari Kristus, masalahnya Tuhan kan ciptakan segala-galanya. Bukan saudara yang menciptakan cinta, tapi ingat cinta datang dari Tuhan. Bukti nyata apa? Waktu kita lahir, apa punya cinta anak laki? Anak laki atau perempuan waktu bayi? Tidak ada, begitu besar. Berarti dari awal kita tidak mengenal kasih, tapi Tuhan yang mencintai. Tuhan yang mengasihi kita. Waktu belajar kita ikuti firman Tuhan, supaya jangan kerja sendiri, jangan kerja karpe dewe, jangan nyelonong sendiri, tapi ikuti firman. Dan kepada Bapak yang punya anak putra putri, doakan mereka. Maka itu minta sembahyang kepada Bapak Gembala, minta nasihat kepada hamba-hamba Tuhan, supaya mereka didoakan dari sejak awal, diajar supaya mencari anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang percaya dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Allah sudah dikatakan tidak beralih dari suku di luar suku, ya.
Ayat ke-8. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyang. Ini jelas diatur ya. Nenek apa yang mereka sudah atur, pernikahan anak perempuan tidak boleh menikah di luar suku, tidak boleh. Jadi satu garis, jadi sesuai dengan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku-suku, tapi suku-suku Israel haruslah masing-masing mengganggu milik pusakanya sendiri, seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian diperbuat anak perempuan Selofehad ya. Seperti berlaku firman Tuhan Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebarannya, maka semua ditambahkan kepada kita. Nah, kalau seandainya suami istri tidak seiman, satu gelap satu terang, bagaimana bisa mencari kerajaan Allah? Saudara, ya pasti berbeda-beda 50%. Sana ke kemari, sana ke sana, ke satu ke kiri ke kanan. Ya Tuhan dia dari surga. Makanya dari awal harus benar. Dari awal kita ikuti firman Tuhan. Jangan mencari mereka yang tidak seimbang, tapi cari mereka. Kecuali dari mereka memang benar bertobat ya. Lain lagi ya. Sudah bertobat baru dibaptis. Seperti beberapa saat yang lalu saya akan bicara kepada, percaya nanti kepada Tuhan. Injilin kalau mereka betul, jangan masuk dalam pernikahan, injilin dia, percaya kepada Tuhan, komitmen dengan Tuhan, dibaptis, baru masuk di dalam pemberkatan nikah ya. Terus ayat yang ke-10, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikian perbuat anak perempuan Selofehad. Ini jelas Musa hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan, sama, yaitu melaksanakan perintah Tuhan. Jangan karpe di sini, jangan mengatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur oleh Tuhan. Maka malah Tirsa, Hoklah, Milka dan Noah, anak-anak perempuan Selofehad, kawin dengan anak-anak laki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Ini ya, nurut ya. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku ayah mereka. Itulah perintah dan peraturan perintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaran Musa di antara Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Amin. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, hidup kita diberkati karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Lihat Amsal Sulaiman 10:22. Berkat Tuhanlah menjadikan kita kaya. Susah payah tidak digunakan. Artinya itu berkat datang dari Tuhan. Ya, bukan karena susah payah, tapi karena dari Tuhan. Amsal Sulaiman 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Artinya, mari kita berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Jangan mengatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur oleh Tuhan, sehingga hidup kita berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menjadi juru selamatku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sesuai dengan firman Tuhan, berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Ajar anak-anak, ikuti firman Tuhan. Kalau cari pasangan yang seimbang.
bukan mencari lawan, tapi mencari kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.